dahulu ya. Apa kabar kalian yang di rumah? Luar biasa. Tentunya luar biasa selalu karena kalian adalah anak-anak Tuhan yang selalu dijaga oleh Tuhan Yesus, selalu dilindungi, dipelihara dan diberikan kesehatan sehingga kalian menjadi anak yang luar biasa. Pagi ini kembali lagi kita bertemu di ibadah online anak-anak bersama dengan Bu Tina dan Andini, Gideon dan Bu Kamisa. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, besarkan nama Tuhan dengan yang semangat. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Yuk, untuk mengawalinya, kita akan pujikan bersama-sama dengan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Senang sekali ya kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Di tengah pandemi ini, Tuhan mengizinkan kita melewatinya. Tapi kita harus tetap semangat. Dengan hati yang gembira, kita memiliki obat. Tapi dengan syarat, kita melakukan protokol kesehatan. Seperti apa Mbak Dini? Memakai masker dan memakai face shield. Gideon? Mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Dan Kamisa? Menjaga jarak dan makanan bergizi. Iya, semua kita lakukan agar kita sehat selalu. Kita akan pujikan pujian ini kembali. Hati yang gembira adalah obat dengan penuh semangat. Yuk, kita akan memuji dengan bangkit berdiri. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ulangi lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang akan dibacakan oleh Andi. Marilah teman-teman kita akan membaca hukum kasih yang terdapat pada Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita tentang kasih. Terlebih kita mengasihi Tuhan Yesus dan kita akan mengasihi sesama manusia kita. Sungguh ya, kita mempraktekkan di keseharian kita kasih. Mari kita sambung dengan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia
adik-adik di rumah, tangannya dilipat, matanya dipejamkan, kepalanya ditundukkan, yang akan dipimpin oleh Buka Musa. Mari adik-adik semuanya kita berdoa pada pagi ini. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang indah ini Kau kumpulkan anak-anak sekolah minggu di tempat ini dengan keadaan sehat. Dan kami juga berdoa untuk guru-gurunya sekolah minggu yang saat ini sudah berkumpul memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, di mana sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dari Kak Amel, juga Pak Joko ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman ini bisa menjadi berkat kita semua. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Mari teman-teman kita pujikan Aku Tresno Yesus. Ku ingin dengar cerita. Adik-adik, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan, memuliakan namanya. Bagaimana hati kalian
pasti ada sukacita ya. Amin. Pasti Nah, ada sukacita. saat ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian, duduk dengan tenang ya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi yang indah ini kami bersatu hati berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan beri kuasa pada kami semua, baik yang menyampaikan firman-Mu, baik yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan ikut campur di dalamnya. Kami percaya Bapa, Tuhan memberkati tempat ini, dan Tuhan juga memberkati adik-adik kami yang saat ini ada di rumah melihat TV dan mendengarkan firman-Mu akan kebenaran firman-Mu Yesus. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa adik-adik yang pernah sakit? Nah, pasti sudah mengalami ya, pernah sakit ya. Sakit batuk bisa, sakit gigi bisa, demam bisa. Gimana adik-adik rasanya? Pasti nggak enak kan di badan, seperti Pak Joko ya. Pak Joko kalau sakit mau makan aja tidak bisa, rasa kayak buah aja rasanya pahit ya. Itulah sakit adik-adik. Mau bekerja juga nggak enak ya Pak Iya, Joko Kak. ya. Bekerja, belajar itu juga Ya, nggak bisa Pak. semangatnya jadi berkurang begitu ya. Malas-malasan gitu loh Kak. Betul. Ya. Nah Pak Joko, Ya, ini gimana, Kak? ada sebuah cerita ya tentang seorang yang menderita sakit. Menderita Tapi dia sakit. menderita sekali karena sakitnya Wah. itu. Sakit apa itu ya Kak? Kok sampai segitunya, menderitanya segitunya Ya, gitu loh Kak? menderitanya karena ini. Karena sakitnya itu, dia dikucilkan oleh masyarakat. Banyak orang yang tidak mau bergaul dengan mereka. Dan mereka jadinya hidup sendirian. Dan bisa juga mereka jadi malu Pak Joko. Iya betul, Sampai kasihan kan? segitunya, Kak. Iya Dikucilkan betul. dari keluarga, Ya. dari masyarakat. Iya. Sakit apa toh Kak itu sebenarnya? Pengen tahu? Pasti Adik-adik pengen. pengen tahu? Pengen dong. Kita saksikan video berikut ini ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah.
imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan video. Nah, kira-kira ceritanya tadi tentang apa? Masih ingat? Betul sekali. Tadi ceritanya tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Dan itu ada di sebuah Alkitab, Pak Joko, di Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Iya. Itu sebenarnya kusta, penyakit kusta itu apa toh, Kak? Ada adik mau tahu Oh, juga itu, Kak. iya, sakit kusta itu adalah sakit kulit adik-adik. Oh, Jadi kulitnya, kulitnya itu sampai merusak tubuh. Nah, kasihan sekali. Ngeri Dan ya, Kak? zaman dulu itu sakit kusta belum ada obatnya, sulit untuk disembuhkan. Berarti belum ada dokter, belum ada obat ya, Kak ya? Ya, belum ditemukan, sehingga Iya, iya. kasihan sekali kalau orang yang menderita sakit kusta. Dan waktu itu orang yang sakit kusta itu dianggap orang yang berdosa, tidak layak untuk beribadah, tidak layak untuk masuk tempat kudus, bait Allah, dan banyak orang yang menghindari untuk berteman, bergaul dengan mereka. Jadi kasihan sekali kan, Kasihan. Pak Joko? Ngeri ya, Kak? Betul. Nah, dalam sebuah cerita di Lukas tadi dikatakan bahwa pada saat Yesus bersama murid-muridnya ke daerah Yerusalem, mereka melewati sebuah desa. Dan di sana adik-adik ada 10 orang yang sakit kusta. Jadi mereka ketika melihat Tuhan Yesus, mereka senang sekali. Karena mereka mendengar bahwa Yesus itu menyembuhkan berbagai penyakit. Berarti gembira ya, Kak ya? Melihat Iya, Tuhan Yesus senang saja sekali. datang tuh gembira Iya, banget, Kak, ya? betul. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak, "Guru, guru, kasihanilah kami, kasihanilah kami, sembuhkan kami, sembuhkan kami." Nah, ketika Yesus mendengar teriakan mereka, apakah Yesus cuek atau tidak peduli? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Tuhan Yesus peduli dengan mereka. Dan Tuhan Yesus memiliki belas kasihan di dalam hatinya dan ingin menyembuhkan mereka. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang yang sakit kusta itu, "Pergilah, temuilah para imam." Kak, Ya, mau tanya, Kak. Penyakit kusta dari orang yang 10 orang tadi, iya. mengapa kok harus Oh, datang ke tempat imam ini lagi, Kak? oh iya, Tuhan Yesus memang menyuruh mereka untuk datang ke para imam. Karena apa? Pada zaman dulu, para imam itulah yang menentukan apakah sakit ini sudah sembuh atau tidak. Oh, gitu. Kemudian mereka juga menentukan apakah orang-orang yang sakit ini sudah boleh diterima di masyarakat atau belum. Berkumpul sama keluarga lagi ya, Kak? ya? Betul. Gitu. Nah, sekaligus Tuhan Yesus juga ingin melihat apakah mereka taat. Ya, ketika Yesus menyuruh mereka untuk menemui para imam, apakah mereka taat mau mengikuti perintah Yesus? Dan ternyata Pak Joko, mereka kemudian berbondong-bondong menuju ke para imam. Dan luar biasanya adik-adik, di tengah perjalanan mereka sembuh dari Sembuh, Kak. penyakit kusta. Sembuh. Berarti ada mujizat ya, Kak? ya? Ada mujizat di Oh, situ. iya, iya. Luar biasa adik-adik ya. Mereka mengalami mujizat, ada kuasa penyembuhan ketika mereka taat kepada perintah Tuhan. Dan mereka sangat bersukacita, Pak. Nah, adik-adik, kalau misalnya sakit dan disembuhkan, bagaimana rasanya? Pak Joko sendiri pernah nggak? Karena Kak males, Kak. Mau apa-ngapain nggak bisa apa-apa. Setelah disembuhkan, Ah, bagaimana sukacita, perasaannya? Kak. Sukacita, tidak lupa, Kak. Sukacita, Iya, sukacita, bahagia, dan bisa beraktivitas Ya, pasti, seperti semula. Iya. Nah, adik-adik, ke-10 orang kusta yang tadi disembuhkan sangat bersukacita. Tetapi mereka lupa, Lupa, Kak ya. mereka lupa berterima kasih. Hanya satu orang adik-adik yang kemudian menemui Yesus kembali. Dari Untuk 10 apa? orang tadi, Kak. Betul. Yang 9 tadi sudah disembuhkan,
tetap berjalan, tapi yang satu ternyata orang Samaria dan dia datang kepada Yesus. Bahkan dia tersungkur di kaki Yesus. Apa yang dia lakukan? Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Melupakan ya Kak ya. Betul Kebaikan sekali, Tuhan itu ya, Kak. betul sekali. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah disembuhkan, berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kita, jangan lupa untuk bersyukur. Nah kemudian ketika Yesus melihat adik-adik, satu orang Samaria yang tadinya sakit kusta kemudian disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, tadi yang 10 sudah disembuhkan, yang 9 kemana ini? Dari kemana ini? Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan Amin. engkau. Dia berkata kepada satu orang yang sudah disembuhkan yang dari Samaria itu. Nah, Pak Joko, dari firman Tuhan ini kira-kira apa nih yang kita pelajari tentang cerita 10 orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan? Ya. Kalau Pak Joko itu ada 3 poin Kak. Ada 3 adik-adik, Iya, ada 3 3 poin poin yang kita adik-adik. pelajari. Yang pertama, Tuhan selalu mengasihi kita semua. amin. Baik yang sakit disembuhkan. Amin. Ingat itu, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan. Itu karena Tuhan ya Kak. Dan Berarti yang Allah peduli ya Allah di sini peduli, ya. Kak, Luar pasti. biasa. Dan yang kedua Kak, Mm-mm. ada kuasa Kak. Ada kuasa. Ada kuasa Kak. Setiap kita menyebut nama Tuhan itu pasti ada kuasa. Ya, ada Jangan sukacita lupakan juga itu. ya. Pasti ada sukacita. Betul. Yang ketiga apa nih Pak Yang Joko? ketiga, ya ini Kak, jangan sampai sama orang Betul. Ustaz juga yang melarikan diri, tidak ingat dia tidak bersyukur Iya. Kak. Yang ketiga ini kita harus selalu bersyukur Kak. Bersyukur. Bersyukur Ingat pada ya Tuhan adik-adik Yesus, ya. ya, Kak, pastinya. Yuk kita belajar untuk selalu bersyukur. Amin, ya. Karena berkat Tuhan luar biasa. Ya, Disembuhkan pasti. jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali nih hari ini firman-Nya ya. Terus mengingatkan kita, membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu selalu baik Amin. dalam kehidupan Ya, kita. pasti. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita ada ayat hafalan. Ada ayat hafalan ya Kak. Betul. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ini ada ayat hafalan untuk kita semua, baik yang ada di sini dan di rumah. Dan untuk guru-guru sekolah minggu juga ada ayat hafalan. Ya, Dari mana Pak Joko? dari Mazmur 118 ayat 29 Kak. Sepertinya ada gerakannya loh. Harus ada gerakannya Ayo Kak. kita sekarang Yo. memberi contoh kepada adik-adik kita ya. Yo. 1, 2, 3. Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selalu setia dan taat kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Kita tutup
mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memberi kebaktian sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Hanya selalu Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita semua. Tuhan Yesus, di mana saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman yang begitu indah, dan Tuhan sudah cinta kepada kami, dan Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada kesembuhan meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi kesembuhan dan menyingkirkan virus-virus di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Demikian ibadah online kita pada pagi ini. Kami dari GKJ Salakaton Kepantan Gemolong mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.